Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Niranti dengan NIM 2241104020031. Saya dari kelas 2 PIA dalam mata kuliah Usul Fikih yang diampu oleh Bapak Ishak Surya Nugroho, MSI. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Usul Fikih ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang pengertian usul fikih dan kegunaan mempelajari ilmu usul fikih. Dalam berijtihad itulah mereka mencari titik kesamaan dari suatu kejadian yang dihadapinya itu dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Mereka selalu mendasarkan pertimbangan pada usaha memelihara kemaslahatan umat yang menjadi dasar dalam penetapan hukum syara. A. Pengertian usul fikih. Pengertian usul fikih berdasarkan dua kata yang membentuknya. Para ulama telah meletakkan kaidah dan asas untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah serta istinbat, menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Kaidah dan asas ini diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ilmu bahasa Arab. Para ulama menamakannya usul fikih. Kata bentukan itu dari dua kata, yaitu al-usul dan al-fikih. Jadi, sebelum membahas tentang pengertian usul fikih, perlu dijelaskan definisi dua kata pembentuknya tersebut. Kata al-usul merupakan jamak dari al-asal, yaitu apa-apa yang telah menjadi pondasi bagi yang lainnya. Oleh karena itu, al-usul al-jidar artinya pondasi dinding, dan al-usul syajarah artinya akar pohon. Ahlul baiti artinya pondasi rumah. Definisi al-usul secara bahasa yang berarti pondasi ataupun dasar bisa terlihat dalam kutipan Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatan usulaha sabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Sementara secara terminologi, usul atau al-aslu mempunyai beberapa pengertian, yaitu dalil, kaidah, umum, makis, dan ihtisan. Berikut ini penjelasan istilah-istilah tersebut. Yang pertama, usul atau al-aslu bermakna dalil, sebagaimana perkataan al-aslu fi wujub. Kata al-aslu di atas bermakna dalil. Kata di atas bisa diterjemahkan dengan dalil sholat adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, usul bermakna kaidah umum. Maksudnya adalah bahwa usul bermakna kaidah yang bersifat umum yang berlaku terhadap seluruh cakupannya. Seperti kata Banil Islam ala khamsah al-usul.
Kata usul pada ungkapan di atas bermakna kaidah umum. Jadi, ungkapan kalimat tersebut bisa diartikan sebagai Islam dibangun atas 5 kaidah umum. Yang ketiga, asal atau usul bermakna rajih atau lebih kuat. Seperti ungkapan al-aslu fiwal kalamil haqiqah. Berarti, asal dari suatu ungkapan adalah makna yang sebenarnya hakiki, bukan makna simbolik. Contohnya pada kata yadun atau wajhun, yang artinya wajah ataupun tangan. Yang keempat, al-asal atau usul bermakna makis alaih, atau tempat menganalogikan sesuatu yang merupakan salah satu dari rukun kias. Seperti khamar, merupakan asal atau tempat yang mengkiaskan narkotika. Dalam hal ini, narkotika merupakan makis yang diserupakan atau dalam rukun kias disebut dengan furu. Sedangkan khamr merupakan makis alaih yang diserupai atau tempat yang menganalogikan, yang dalam rukun kias disebut al-asal. Yang kelima, asal atau usul bermakna istishab, hukum asal. Seperti ungkapan pada kata al-aslu, makana ala makana. Ungkapan tersebut mengandung arti hukum asal atau istishab ialah tetapnya apa yang sudah ada, sesuatu yang sudah ada tersebut. Misalnya, seseorang yang telah berwudu kemudian dia ragu apakah wudunya sudah batal atau belum. Hal tersebut dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu dihukumi masih suci atau belum batal. Sementara fikih itu sendiri menurut arti bahasa, yakni fikih adalah al-fahmu, merupakan kata sinonim faham atau tahu, pemahaman yang mendalam. Sementara menurut Zainuddin Ali mendefinisikan fikih adalah pengertian dan pengetahuan. Hal ini sesuai dengan kutipan ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka memahami perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 27 dan 28. Selain itu, menurut istilah kata fikih terdapat beberapa pendapat di antara para ulama usul. Di antaranya definisi fikih yang diungkapkan oleh Abu Hanifah yang mendefinisikan fikih sebagai berikut. Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Sebagai pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Definisi yang diungkapkan Abu Hanifah di atas sejalan dengan keadaan ilmu pengetahuan keislaman pada masanya, dan belum ada pemisahan antara ilmu fikih dalam pengertian yang lebih khusus dengan keilmuan-keilmuan Islam lainnya. Hal tersebut bisa dilihat dari ungkapan definisi fikih yang umum, yang mencakup hukum yang berhubungan dengan akidah, seperti kewajiban bertauhid ataupun akidah, kemudian ilmu akhlak, dan hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan amaliyah manusia atau muamalah. Sayyid Al-Jurjani memberikan definisi fikih secara istilah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-amaliyati min adalatihal tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Kemudian, selain itu seperti dikatakan oleh Abdul Wahab Khalaf, yakni Majmu'atul ahkam syar'iyyatil amaliyatil mustafadatu min adalatihal tafsiliyah, yang artinya kumpulan-kumpulan hukum syara mengenai perbuatan atau tindakan yang didapatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sementara itu, ulama dari kalangan Syafi'iyah dalam hal ini diwakili oleh Ibnu Sufri
memberikan definisi fikih sebagai berikut. Al-ilmu yahka bisyar'iyatil amaliyatil maktasabu min adallihal taqsiliyah atau majmu'atul ahkam syar'iyyah al-amaliyatil maktasabu min adallatihal taqsiliyah. Pengenalan terhadap hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah dengan dalil-dalilnya yang detail, atau kumpulan hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah dengan dalil-dalilnya yang detail. Arti ungkapan pengenalan terhadap hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah dengan dalil-dalilnya yang detail, maksud perkataan pengenalan yaitu secara ilmu atau yakin dan zon atau dugaan. Pengenalan terhadap hukum-hukum fikih terkadang meyakinkan dan terkadang bersifat dugaan sebagaimana yang terdapat dalam masalah-masalah fikih. Maksud perkataan hukum-hukum syar'i yaitu hukum yang di dalamnya didatangkan oleh syariat seperti wajib dan haram. Kemudian tidak tercakup hukum-hukum akal logika, seperti mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar dari sebagian. Dan juga tidak mencakup hukum-hukum kebiasaan, seperti mengetahui bahwa mendung tandanya akan turun hujan. Maksud perkataan amaliyah adalah perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan keyakinan ataupun akidah. Contoh, amaliyah tersebut adalah sholat dan juga zakat. Fikih tidak mencakup perkara yang berkaitan dengan keyakinan seperti mentauhidkan Allah, itu pun ataupun mengenal nama dan sifatnya. Yang demikian itu tidak dinamakan fikih secara istilah. Kemudian, maksud perkataan dengan dalil-dalil yang detail adalah dalil-dalil fikih yang berhubungan dengan masalah fikih yang detail. Berbeda dengan usul fikih, pembahasan di dalam usul fikih tersebut hanyalah dalil-dalil yang global. Kemudian pengertian usul fikih sebagai cabang ilmu pengetahuan. Ditinjau dari sisi nama untuk cabang ilmu tertentu, terdapat beberapa rumusan dan rumusan mengenai pengertian ini yang bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama yang meliputi ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan Hanabilah. Kelompok pertama yang diwakili oleh Abdullah ibn Umar al-Baidawi sebagaimana dikutip oleh Safiyuddin Siddiq mendefinisikan usul fikih sebagai berikut. Ma'rifatu dalaila al-fiqhi ijmalan wa kayfiyati illa istifadatin minha wa halil mustafid. Ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang global dan cara menggunakannya serta menentukan keadaan dari penentu hukum atau mujtahid. Maksud perkataan global adalah kaidah-kaidah umum seperti perkataan perintah menuntut kewajiban, larangan menuntut keharaman, benar berkonsekuensi terlaksana. Usul fikih tidak membahas dalil-dalil yang detail, dan dalil-dalil yang detail tersebut tidak disebutkan di dalamnya melainkan sebagai contoh terhadap suatu kaidah yang umum. Maksud perkataan dan cara menggunakannya adalah mengenal cara menentukan hukum dari dalil-dalilnya dengan mempelajari hukum-hukum, lafaz dan penunjukannya dari umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, nasikh dan mansukh, dan lain-lain. Dengan mengenal usul fikih, maka dapat ditentukan hukum-hukum dari dalil-dalil usul fikih. Maksud perkataan keadaan penentu hukum, yaitu mengenal keadaan mujtahid. Dinamakan penentu hukum karena dia dapat menentukan sendiri hukum-hukum dari dalil-dalilnya sehingga sampai ke tingkatan ijtihad.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan saya mengenai pengertian usul fikih dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.